di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga saya berharap Bapak Ibu di rumah saja, tapi juga tetap dalam keadaan yang sehat dan juga tetap produktif ya Bapak Ibu, meskipun di rumah saja. Nah hari ini, di hari yang agak gloomy, kalau saya bilang, karena di sini baru habis hujan gitu ya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berbincang-bincang dengan salah seorang yang mempunyai pioneer spirit in pandemic situation. Kita tahu saat ini kita sedang berada dalam pandemi, Bapak Ibu, masa pandemi, mungkin masa-masa yang sulit bagi sebagian dari kita, gitu ya. Tapi hari ini mau ajak kita untuk keluar dan melihat peluang yang ada dari kondisi yang ada saat ini. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi Sun, saya akan memperkenalkan dulu sebelumnya. Beliau ini adalah seorang karyawan dulunya di salah satu perusahaan asuransi. Beliau sudah berkarir selama 10 tahun, Bapak Ibu, dan sudah mencapai posisi agency director gitu ya. Sudah memegang 2 area di Sumatera, yaitu Medan dan juga Pekanbaru, di usia yang masih terbilang cukup muda, yaitu 32 tahun gitu ya. Nah, tapi kenapa saya katakan beliau punya pioneer spirit? Ini mungkin Pak Indra juga sudah kasih bocoran ya. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, justru Pak Rudi mengambil keputusan untuk beliau mau membangun kerajaan bisnisnya. Untuk itu, kalau kita pengen tahu lebih lanjut, Bapak Ibu sudah hadir bersama-sama dengan kita, Bapak Rudi Sun. Halo Pak Rudi. Halo Bu Dewi, halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini ya. Thank you sudah hadir hari ini. Baik, ya, Pak Rudi mungkin boleh sharing nih ke Bapak Ibu yang hadir di sini. Seperti tadi preview yang saya sampaikan, Pak Rudi sudah 10 tahun berkarir gitu ya, sudah capai puncak karir sebagai seorang agency director. Apa sih yang membuat Pak Rudi akhirnya memutuskan untuk membangun kerajaan bisnis nih Pak Rudi? Mungkin boleh sharing ke Bapak Ibu yang hadir di sini. Oke, thank you Bu Dewi. Jadi sebenarnya sewaktu saya ini ya berbicara ke teman gitu ya tentang keinginan saya untuk langsung terjun menjadi agent resign dari pekerjaan saya yang sekarang, mungkin teman saya dia itu mengatakan, wah lu gila kali ya, masa di saat pandemi gini di mana semua orang itu mau cari kerja aja susah, ya kan? Betul. Mempertahankan pekerjaan aja juga sulit. Bahkan Betul. ada yang gajinya 50% di-cut kan gitu ya. Teman saya juga ada yang gajinya itu 50% di-cut. Sedangkan saya gajinya full, tetapi saya pengen resign. Kenapa gitu katanya. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ya, apalagi di bisnis insurance, kalau Bapak Ibu lihat atau teman-teman lihat, justru di kota-kota di mana diberlakukan PSBB, kalau kita lihat PSBB ya, bahkan di situ jumlah orang yang ingin masuk asuransi itu makin banyak, ya kan? Artinya makin terbuka. Wah, ini ada sesuatu nih, pandemik nih, ya kan? Apa yang bisa membuat saya untuk melindungi diri kalau misalnya terkena COVID ini? Biayanya dari mana? Nah, sebenarnya ini momentum yang tepat sebenarnya. Mungkin sebagian orang mengatakan, wah, ini masa sulit. Tetapi bagi sebagian orang, melihat ini adalah suatu momentum ataupun peluang. Menurut saya sih seperti itu ya. Nah. Oke, baik Pak. Jadi justru kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi, di mana banyak sekali sektor yang terpengaruh gitu ya akibat pandemi ini, yang tadi Pak Indra juga sempat bilang ada travel, ada juga hotel gitu ya, transportasi dan lain sebagainya. Tapi justru Pak Rudi melihat di balik itu semua ada peluang ternyata di bisnis insurance ya Pak Rudi ya? Iya, betul. Apalagi usia saya sekarang kan di 32 tahun gitu ya. Jadi menurut saya melangkah keluar itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Apalagi masih muda, kalau misalnya lah, kalau kita anggap negatif thinking gitu. Kalau saya gagal, terus saya masih muda, saya bisa cari pekerjaan lagi kan. Ya, itu maksudnya kalau negatifnya. Tapi kalau positifnya apa? Tetap saya bisa dapat income yang lebih besar. Apalagi kalau kita lihat menjadi karyawan bukan artinya menjadi karyawan itu tidak bisa meraih impian ya, tetapi berbicara seberapa lama kita bisa mencapai impian kita. Kan itu ya. Nah, itu yang membuat saya berpikiran untuk wah, ini adalah saat yang tepat untuk bisa membangun kerajaan di Manula.
Oke, menarik sekali Pak Rudi tadi dibilangnya ya. Eh, yang namanya menjadi karyawan sama berbisnis itu sebenarnya sama-sama bisa mencapai tujuan kita atau impian kita ya Pak Rudi ya. Cuman Ya, betul. pertanyaannya seberapa cepat? Oke, Ya, baik Pak Rudi. Ini muncul pertanyaan di benak saya Pak. Pak Rudi kan sudah merasakan jadi karyawan, terus sekarang merasakan menjadi seorang pebisnis. Apa sih perbedaan mendasar Pak seorang karyawan dengan seorang pebisnis? oke. Nah, kalau kita lihat jadi karyawan itu ada senangnya ya. Senangnya apa? Setiap setiap tanggal 25 kita dapat gaji pasti gitu kan. Kita tenang-tenang, wah, setiap tanggal 24 kita nggak sabaran lagi nih. Wah, tanggal 25 udah mau dapat income yang gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat apalagi ya, kemudian tidak perlu pakai modal yang gitu ya. Artinya ya bekerja tinggal lamar udah bekerja, tinggal pakai skill kita. Nah, tetapi ada hal yang tidak enak juga sebenarnya. Apa yang tidak enak kalau kita lihat? Kalau misalnya kita hebat pun gitu ya, berprestasi pun, gaji kita akan naik cuma setahun sekali, kan gitu ya. Nggak mungkin dalam tahun itu kita bisa naik 2 sampai 3 kali gaji, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi itu hal yang tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat ada bonus, ada healthcare, ada pensiun. Nah, kita lihat. Nah, kadang-kadang ada company yang tidak memberikan fasilitas kesehatan, ya hanya sebatas hanya BPJS, ya. Tetapi ada company yang mungkin menambah plus di insurance-nya. Nah, kalau kita lihat lagi apa? Waktu, ya. Apalagi kalau kita bertanya kepada ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu yang punya anak yang masih kecil. Kalau anaknya sakit, mau minta izin gimana? Ya kan susah juga ya. Kadang-kadang bisa diizinkan, kadang-kadang enggak juga. Dan terbatas. Ya. Nah, itu beberapa. Sedangkan kalau kita lihat untuk berbisnis, saat ini mau berbisnis itu sebenarnya susah-susah gampang. Ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat resiko. Resikonya apa? Ya, kalau misalnya nggak sukses, berarti habis. Modalnya habis semuanya. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah income-nya nggak stabil, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya pada saat ada penjualan kita dapat income. Kalau enggak, ya pasti enggak, kan gitu. Kemudian kita sebagai pebisnis tidak ada bonus, ya karena bonusnya kita yang atur sendiri, kan gitu ya. Kemudian untuk kesehatannya kita juga. Kemudian kita harus mengeluarkan modal yang besar. Nah itu untuk sebagai pebisnis. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak, ada bisnis yang kita mau mulai bisnis tetapi dimodalin. Nah, nanti akan dijelaskan sama Bu Mary ya, di akhir nanti. Apa sih itu bisnis yang akan dimodalin? Nah, ini yang unik nih. Nah, di bisnis ini, apalagi di insurance, kita lihat ya, kebebasan waktu kita bisa dapat sebenarnya di insurance. Yang kedua adalah income-nya nggak stabil. Memang nggak stabil, tetapi bisa lebih tinggi, ya kan? Bisa lebih tinggi 2-3 kali lipat dibandingkan yang sekarang kita di perusahaan, yang kita menjadi karyawan, kan gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang bagus juga nih di Manulife. Ada fasilitas asuransi kesehatan diberikan ke kita. Dan juga jaminan pensiun itu yang plusnya dibandingkan company lain. Ya. Dan yang keempat tadi, apa saya bilang tadi, modalnya nggak usah khawatir, dimodalin sama Manulife. Nanti lihat di terakhir gitu. Ya, itu sih perbedaannya, Bu Dewi. Oke, baik. Menarik sekali ya, Pak. Tadi kita sudah lihat bahwa perbedaan menjadi seorang karyawan dan pebisnis ini ternyata mungkin bisa sama mencapai impian, tapi kalau kita lihat lebih detail gitu ya, pertanyaannya seberapa cepat nih, Pak? Nah, menurut Pak Rudi, Pak, yang sudah merasakan sendiri gitu ya, mungkin Bapak ada ilustrasi yang mau disampaikan, Pak. Seberapa cepatnya itu seperti apa sih, Pak? Oke, itu sama seperti kita gini. Saya kan di Medan ya. Jadi ibaratnya kayak ke Medan, dari Medan itu kita mau ke kota Pekanbaru ya, atau mau ke kampung saya di Sibolga ya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada banyak cara untuk bisa menuju dari Medan ke Pekanbaru atau ke Sibolga atau ke satu tempat yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, kita lihat kalau ke Pekanbaru, kalau nah, kalau misalnya kita berlari, kira-kira butuh berapa lama ya untuk sampai ke Pekanbaru ya kalau berlari?
mungkin bisa berhari-hari kali ya, mungkin bisa berbulan-bulan. Tetapi kalau kita naik mobil pun bisa berapa? Kalau naik mobil itu kalau nggak salah bisa 12 jam atau 14 jam. Nah, tetapi boleh pilih, mau jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, atau yang lebih cepat naik pesawat. Tentunya naik pesawat lebih cepat, karena hanya butuh sekian menit aja udah bisa sampai ke Pekanbaru. Jadi sebenarnya untuk kita mencapai impian kita harus lihat kendaraannya apa sih. Apakah kita mau jalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil, atau mau naik pesawat. Itu penting. Nah, menurut saya, berbisnis, ya apalagi di Manulife, itu sama seperti pesawat. Dari tempat saya sekarang, ingin mewujudkan impian saya, itu bisa lebih cepat dibandingkan saya jadi karyawan. Bukan artinya nggak bisa ya meraih impian kita. Bisa, tetapi seberapa lama waktunya. Itu yang paling penting. Kalau misalnya butuh 20 tahun lagi untuk bisa mencapai impian saya, dan sekarang ada yang menawarkan, 5 tahun, mau nggak? Tentu saya pilih yang 5 tahun dibandingkan 20 tahun. Kan begitu. Kira-kira seperti itu, Bu Dewi. Menarik sekali ya Pak. Jadi sebenarnya sama-sama bisa mencapai impian kita dengan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi pertanyaannya adalah seberapa cepat kita mau capai impian kita tadi. Dan Pak Rudi memilih naik pesawat ya Pak? Iya, naik pesawat. Naik pesawat Manulife gitu ya Pak ya? Manulife, ya. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak yang muncul gitu ya. Ketika Pak Rudi memilih naik pesawat ini kan banyak ya Pak, sama seperti di luar sana kan banyak sekali perusahaan asuransi gitu Pak. Tapi kenapa yang Pak Rudi menjatuhkan pilihannya kenapa ke Manulife Pak? Oke, jadi tadi seperti yang Bu Dewi katakan, saya itu juga berasal dari perusahaan asuransi jiwa juga. Di company sebelumnya saya udah 7 tahun ya. Nah, saya berbicara sama melihat banyak company sebenarnya, banyak company. Kalau kita lihat di saat ini, company yang memiliki produk yang banyak, yang variatif, gitu ya, itu nggak banyak sebenarnya. Nah, salah satunya adalah Manulife. Ya, di mana Manulife ini memiliki produk mulai dari yang paling murah sampai yang high net worth juga ada, kan gitu. Mau yang tradisional maupun yang unit link semuanya ada, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa? Branding, ya kan? Branding, apalagi nama besar daripada Manulife. Kita bilang Manulife ke orang-orang yang kita prospek, orang-orang yang kita temuin. Siapa sih yang nggak kenal Manulife? Semua orang pasti kenal Manulife, kan gitu. Jadi dari segi nama baiknya juga ini salah satu yang paling bagus, ya. Kemudian ketiga adalah development sistemnya, ya. Jadi punya sistem. Yang namanya sistem itu kan bisa diduplikasi ya. Nah, itu yang paling penting. Artinya apa? Kalau leadernya itu sukses, berarti harus bisa buat orang-orang yang mengikutinya juga sukses. Dan apa yang dibantu oleh Manulife ya ini program Next ini, ya kan? Kita dibekali dengan training yang bagus, ya kan? Ada sistemnya, pembelajarannya, produknya, semuanya diberikan oleh Manulife. Ini 3 hal yang penting yang menurut saya mengapa saya memilih Manulife sebagai kendaraan yang tepat untuk meraih bisnis ataupun impian saya. Itu sih, Bu. Oke, baik. Jadi 3 hal ya Pak, brandingnya sudah kuat. Yang kedua, produknya ini sudah menjawab semua kebutuhan nasabah dan juga ada program Next yang membantu untuk menduplikasi dari sistem yang ada, gitu ya Pak? Iya, Oke, betul. baik. Pak Rudi, kalau kita lihat di sini, Pak Rudi sendiri dan tim, gitu ya, masuk melalui program Next, itu setahu saya di bulan Juli Agustus, bulan pertamanya, di sini datanya, based on top KPI month to date, Branch Manager, itu Pak Rudi ada di peringkat kedua. Dan juga untuk top KPI year to date Branch Manager, ini Pak Rudi ada di peringkat ketiga. Nah, mungkin Pak Rudi boleh sharing nih, Pak. Bagaimana caranya kalau saya flashback kembali gitu ya, kita lihat di bulan-bulan sebelum Pak Rudi join. Pak Rudi kan pasti belum punya bayangan nih Pak, untuk ketika masuk langsung berprestasi. Ini kan berarti satu keputusan yang tidak mudah bilang untuk Pak Rudi ambil gitu ya.
Dan akhirnya Pak Rudi membuktikan bahwa 1 bulan pertama, first full month, Pak Rudi langsung masuk dalam top 3. Baik itu peringkat kedua maupun peringkat ketiga untuk top KPI. Branch Manager untuk program Next. Mungkin Pak Rudi juga boleh sharing, Pak, gimana sih caranya Pak meyakinkan diri Pak Rudi, lebih meyakinkan tim Pak Rudi bahwa ini keputusan yang tepat dan akhirnya bisa meraih prestasi Pak di bulan pertamanya. Oke, thank you Bu Dewi ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat Manulife udah menyediakan semua produknya ya, gitu ya. Nah, kita tinggal ngomong aja. Ya, saya ingat kata ini ya, kata satu motivator Tausan Lim ya, katanya buka mulut uang masuk, tutup mulut debu pun nggak akan masuk kan gitu ya. Bisnis kita hanya cukup ngomong aja, sampaikan aja, sharing aja kan gitu sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita lihat di tim saya itu kan ada Pak Budiman, Bu Elis ya, dan juga disupport sama leader saya Pak Irwan gitu ya. Nah, mereka ini selalu belajar dulu produknya ya kan, kira-kira setiap produk itu memiliki plus minusnya gitu ya. Nah, kita juga sharing kepada orang-orang. Nah, kita lihat kebutuhannya. Wah, kebutuhannya adalah ternyata adalah asuransi jiwa yang whole life ya, kita berikan. Misalnya ada yang mau term ya, kita berikan. Jadi apa nasabah mau kita punya gitu. Yang gitu ya. Apa kebutuhannya kita punya semuanya. Yang penting apa? Buka mulut aja, ngomong aja ke semua orang, ke banyak orang, sharing aja, yang gitu. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang mindsetnya udah lebih terbuka sih menurut saya. Bahkan ada yang mungkin nanya-nanya ke kita, di company lu gimana? Ada nggak yang seperti ini, cover COVID dan sebagainya? Oh, ada dong. Lu mau tahu nggak? Ya oke, kita sharing kayak gitu. Nah, jadi cukup hanya sharing, ketemu banyak orang aja, ngomong. Kalau nggak ngomong, nggak action, itu yang baru nggak akan bisa capai prestasi apa-apa kan gitu ya. Samalah jurusnya gitu ya. Ketemu orang, kemungkinan akan closing itu banyak. Kalau nggak ketemu orang, nggak akan mungkin closing. Nggak mungkin kita duduk di rumah, bisa ada orang yang mau masuk asuransi ke kita. Itu nggak akan mungkin. Ya gitu. Yang penting apa? Yang penting niat kita adalah mau membantu orang. Ya kan? Melihat bahwa di setiap orang itu memiliki kebutuhan akan insurance. Nah, ingat nggak siklus kehidupan ya? Kalau kita lihat siklus kehidupan itu mulai dari lahir, kita dewasa, ya kemudian ada tua, kemudian meninggal. Itu siklus kehidupan. Coba lihat orang-orang di sekeliling kita, ya kan? Lihat orang-orang di sekeliling kita. Banyak orang-orang di sekeliling kita itu diprospek sama agen asuransi, benar ya? Nah, coba lihat orang yang diprospek sama agen asuransi, biasanya ngomongnya apa? Ngomongnya adalah hal-hal yang sedih-sedih, sad ya. Sick itu adalah sakit. A-nya adalah accident, itu adalah kecelakaan, cacat total. Kemudian death adalah kematian. Jadi itu hal yang menyedihkan yang selalu dibicarakan oleh orang-orang agen asuransi. Tetapi di Manulife nggak hanya itu, Bapak Ibu. Di Manulife itu memiliki apa? Kalau misalnya kita punya anak, ingin memiliki perencanaan untuk dana pendidikan. Di Manulife memiliki produk itu. Kemudian pada saat kita dewasa, ingin mempersiapkan masa-masa kita pensiun. Manulife memiliki produk tersebut. Jadi nggak hanya berbicara tentang resiko sakit, kalau lu sakit, kalau lu meninggal, kalau lu cacat, kalau lu sakit kritis, nggak hanya bicara itu. Tetapi kita juga bisa berbicara tentang pendidikan maupun pensiun untuk mempersiapkan masa tua yang bahagia. Itu sih, Bu Dewi. Oke, baik. Menarik sekali ya, Pak Rudi. Di saat-saat seperti ini, saya setuju sekali gitu ya. Saat pandemi seperti ini, saat sulit seperti ini, jangan kita nasabah itu bawa set tadi gitu ya, Pak ya. Dan bawa set, tapi harus cerita yang happy-happy. Bahwa justru saat sekarang ini yang harus dipersiapkan. Misalnya, dengan pandemi ini, ternyata kita semua terpaksa harus pensiun ya Pak di waktu-waktu seperti ini. Nah inilah yang harus kita siapkan di masa yang akan datang. Oke, baik, Rudi, menarik sekali ya. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi ketidakpastian kita saat ini, ternyata Manulife bisa memberikan kepastian, gitu ya. Nah ini yang harus disampaikan kepada customer kita, bahwa tadi satu kata Pak Rudi saya ingat, selalu gada. Apa lu butuh gue ada, gitu ya. Semua kebutuhan dari nasabah itu bisa dijawab oleh semua produknya Manulife. Dan yang kedua,
Pak Rudi juga bilang, Bapak Ibu, activity is the key. Kalau kita tidak buka mulut, debu pun nggak akan masuk ya Pak? Nggak akan masuk. Gitu. Nggak akan masuk. Oke, baik. Rudi, mungkin kita punya waktu tidak terlalu panjang. Sebelum kita masuk di sesi akhir, Pak, mungkin boleh sharing di sini. Tadi meskipun masih baru 1-2 bulan join bersama Manulife gitu ya Pak, dan di tengah-tengah kondisi pandemi, harapan Pak Rudi pribadi maupun tim apa sih Pak sampai dengan akhir tahun bersama dengan Manulife nantinya Pak? Oke. Jadi sampai akhir tahun ini sebenarnya saya pengen tim saya itu banyak yang bisa capai ke Jepang dan juga ada yang meraih MDRT juga. Nah, itu yang keinginan yang untuk saat ini di tahun 2020 yang pengen kita capai. Jadi kita berusaha supaya agent kita itu bisa memiliki income yang stabil bahkan lebih besar, dapat trip jalan-jalan ke Jepang minimal ya, dan juga bisa ada yang meraih MDRT juga, Bu. Oke, baik. Menarik sekali ya. Ternyata di tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu, tidak menjadi halangan untuk Pak Rudi dan timnya tetap mempunyai impian gitu ya sampai akhir tahun, meskipun baru masuk gitu ya, tapi beliau yakin bahwa selama dengan tadi activity yang dilakukan secara terus-menerus gitu ya, didukung dengan Manulife, produk-produk Manulife maupun support dari Manulife, ini Pak Rudi berharap timnya juga bisa mencapai MDRT dan juga trip ya Pak, goalnya sampai dengan Desember. Oke, baik. Ya. Sebelum menutup bincang-bincang kita pada hari ini, Bapak Ibu, Pak Rudi mau mengajak kita untuk melihat sebuah video, gitu ya. Ini untuk merangkum apa yang Pak Rudi jalani selama ini, gitu ya. Jadi salah satu video ini juga membuat Pak Rudi sadar ya Pak akhirnya ya Pak ya. Oke, baik. Kita coba lihat sebuah video ini. There are 3 things that control our lives: time, wealth, and health. When we're young, we have time. Time to play, time to explore, time to waste, time to be curious. When we're young, we generally have health. We have energy. We have strength. But most of us don't have wealth. We don't have all the money in the world. We can't buy everything we want. We don't get everything we want. As we get older, we still have our health. It may not be the same, but it's still there. But we now have more wealth. We have more money. We have a home. We have devices and possessions. We have a car. We have access to things. But we don't always have time. Money can buy a house, but not a home. It can buy a bed, but not sleep. It can buy a book, but not knowledge. Money can earn a title, but not respect. It can buy a clock, but not time. Those of us who think we have no time for our health will sooner or later have to find time for our illness. When we're young, we had time and health, but no money. When we're older, we have money and health, but no time. And finally, in old age, we have money and time, but no health to use that wealth. So what do? We can have it all, just not all at the same time. We place so much pressure on ourselves trying to get everything to be perfect, trying to get everything to balance, trying to get everything to work together, not recognizing that it's none of those things that actually create happiness or fulfillment in life. As we get older, time, health, and wealth will all be taken away from us. But the one thing that can never be taken away from us is the impact we have on others, because it lives on through them. Our health is the foundation of how we can build our time and wealth. And with our time and wealth, there are 2 key principles. We become successful by what we get, but we become happy by what we give. And what we give includes our time, our wealth, our energy.
And when those things are used to make a positive difference in the lives of others, to help others move forward, to make an impact, that legacy will never be taken away. And as Maya Angelou said, people will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Oke, video yang sangat menarik sekali Bapak Ibu untuk menutup sharing dari Pak Rudi pada siang hari ini. Mungkin Pak Rudi ada yang mau disampaikan Pak, pesan-pesan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk merangkum semua perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Rudi. Ya, thank you Bu Dewi. Jadi sama seperti yang video yang tadi kita saksikan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi dia katakan apa? Waktu kita kecil, kita punya kesehatan, punya waktu, tetapi nggak punya uang, kayak gitu. Kita nggak bisa beli apapun, kayak gitu. Sebagian dari kita mungkin ada yang waktu kecil udah punya segala-galanya, kayak gitu, punya uang yang banyak. Tapi pada saat kita udah dewasa, kita punya uang, kita punya kesehatan, tetapi kita tidak punya waktu. Pada saat kita tua, kita nggak punya kesehatan, tetapi kita memiliki uang dan waktu. Nah, sebenarnya semua hal itu bisa kita dapatkan. Kapan? Sekarang sebenarnya. Waktu itu nggak bisa kita beli. Ya kan? Begitu udah lewat, udah selesai. Setiap hari itu ganti baru. Jadi apa yang mau kita lakukan sejak sekarang, Bapak Ibu. Lakukan apa yang kita inginkan. Apa yang mau kita capai, ya kan? Jangan tunggu besok-besok. Jadi lakukan saat ini. Jadi kalau misalnya ada kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, ambil. Sama kata Pak Indra tadi, ambil dulu, lakukan dulu, ya kan? Hasilnya nanti kita akan lihat. Kalau kita nggak lakukan, nggak ambil kesempatan, kita nggak akan tahu hasilnya apapun itu. Ya, jadi saat ini masih muda, masih punya semangat, masih punya waktu, ya kan? Kita lakukan yang the best. Demi siapa? Demi diri sendiri dan keluarga kita. Bukan demi company, bukan. Tetapi demi diri sendiri dan keluarga. Jadi lakukan sebenarnya apa yang kita inginkan. Berusaha sekuat tenaga. Itu sih, Bu. Thank you. Oke, baik. Luar biasa sekali sharing dari Pak Rudi. Thank you Pak Rudi untuk sharingnya yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi apa yang Pak Rudi sampaikan dari awal sampai akhir, ini sebenarnya cerita yang Pak Rudi sudah jalani sendiri, sudah alami sendiri, sehingga Pak Rudi sharing, gitu ya. 10 tahun kemarin menjadi pengalaman untuk Pak Rudi, gitu ya. Sudah capai pun karirnya sebagai seorang agency director, tapi ternyata Bapak Ibu tidak berhenti di situ, gitu ya. Karena Pak Rudi masih mempunyai impian yang harus dicapai. Pertanyaannya adalah seberapa cepat kita mau capai impian tadi, gitu ya Pak. Bukan kendaraannya semuanya sama-sama, gitu ya, kita bisa capai. Tapi pertanyaannya seberapa cepat kita mau capai impian-impian kita tadi. Oke, baik, thank you Pak Rudi sekali lagi untuk share-nya sangat luar biasa. Sekarang Bapak Ibu yang ada di sini juga, gitu ya, mendapatkan feel yang sama, gitu ya, dengan apa yang saya rasakan. Thank you Pak Rudi